Pemirsa, perawat Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran membantu persalinan salah satu pasien COVID-19. Bayi perempuan bernama Atletika lahir dengan sehat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Ruth Dio langsung dari Wisma Atlet. Ruth, bagaimana proses persalinan pasien COVID-19 yang terjadi di sana kemarin? Selamat siang, Vera dan juga pemirsa, bahwa memang betul bayi pertama sejak Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini dibangun untuk merawat pasien COVID-19, baik pasien dengan gejala ataupun tanpa gejala ini dibangun. Bayi perempuan lahir dengan sehat bernama Atletika pada kemarin di pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dokter yang membantu persalinan daripada bayi perempuan Atletika yang sekarang informasinya sudah berada di rumah sakit yang berada di sekitar Rumah Sakit Darurat ini untuk mendapatkan perawatan intensif. Sekarang sudah bersama dengan saya yaitu Dr. Afrina Sautma Sinur Sitorus selaku dokter umum yang membantu persalinan kemarin. Dok, mungkin bisa diceritakan dokter di rumah sakit ini adalah dokter umum ya. Mungkin proses persalinannya kemarin seperti apa dok di rumah sakit darurat ini? Awalnya, Awalnya kan saya kan jaga di di Tower 4. Saya kemarin itu kan lagi ngisi status di lantai 6 di Tower 4 juga. Terus tiba-tiba ada perawat yang manggil saya, ngubungin saya, dia bilang, dok, ada pasien yang mau partus. Terus habis itu saya buru-buru dong, otomatis saya mau nggak mau kan saya turun ke kamar pasien tersebut. Terus habis itu pada saat saya ke kamar pasien tersebut itu, pasien itu udah posisinya jalan-jalan. Pendarahan sama lendirnya sudah ada. Terus habis itu saya cek dong, otomatis saya cek softtek-nya. Dia lagi kebetulan pasien tersebut itu lagi pakai softtek. Jadi otomatis saya suruh ibunya buka celana, saya periksa softtek-nya, saya hitung pendarahannya sampai berapa cc. Terus habis itu saya bilang, ibu kalau kayak gini, ibu harus otomatis cepat berbaring di kasur. Otomatis saya baringin ke kasur. Terus pada saat saya baringin ke kasur, saya otomatis ngubung ke katimnya saya di... Ibu mungkin bisa dijelaskan untuk proses daripada pasien COVID sendiri itu berapa lama untuk proses melahirkannya dan kondisi saat ini bayi dan juga ibunya seperti apa Ibu? Proses persalinannya itu sangat cepat ya Mbak ya, soalnya kan dia itu udah G4, P2, abortus 1 kali. Terus otomatis dia kan udah tahu ya, karena posisinya itu pasien tersebut itu 39 minggu. Jadi pada saat saya VT pertama kali saya datang itu dia udah pembukaan 34. Untuk kondisinya baik, bagus, normal. Terus babynya juga Apgar skornya 910. Pada waktu lahir spontan itu dia menangis, warna kulitnya itu warna kemerahan. Baguslah, saturasinya bagus. Mungkin untuk kondisi memang saat ini memang kondisinya baik ya Bu, karena memang kalau kondisi untuk bayinya sendiri, apakah memang bayinya ini juga positif COVID atau masih ada proses pemeriksaan lebih lanjut Bu? Kalau untuk bayinya biasanya kan harus ada proses untuk ngambil swabnya. Biasanya kan proses untuk ngambil swabnya itu kan dia butuh waktu 15 hari setelah masa perawatan di salah satu rumah sakit di swasta di Jakarta, di daerah Kemayoran juga. Berarti masih menunggu hasil ya Bu ya? Oke, baik. Sekarang saya juga akan berbincang langsung dengan salah satu dokter yang membantu proses evakuasi daripada ibu yang positif COVID-19 dan melahirkan bayi Atletika bersama dengan Dr. Ashar Abdul Aziz. Selamat siang dokter. Mungkin bisa dijelaskan juga kalau tadi dokter dari Afrina menjelaskan tentang proses persalinan, kalau untuk proses evakuasi sendiri bagaimana? Karena kan memang pasien ini masih pasien COVID dok. Apakah dibawa ke rumah sakit swasta yang dekat dengan daerah sini juga ada prosedur tersendiri atau bagaimana? Siap. Pertama kami melanjutkan laporan dari Dr. Afrina bahwa di lantai 5 Tower 4 kami ini ada ibu hamil yang sudah proses melahirkan. Di sini dia sudah ada rasa mulas dan ada keluar cairan juga. Lalu kami menyambut di sini, kami menyiapkan rumah sakit yang akan menerima rujukannya. Kami lapor ke pimpinan kami mengarahkan ke salah satu rumah sakit swasta di dekat Kemayoran juga. Lalu kami hubungi ambulans untuk tim kami sudah siap. Lalu dievakuasi juga bersama dengan bayinya. Kebetulan saat ini bayi tersebut
dalam keadaan stabil, dia menangis spontan juga, itu menandakan oksigen dalam tubuhnya juga baik. Untuk proses pemeriksaan selanjutnya itu lanjut di rumah sakit swasta tersebut. Untuk kondisi dari ibunya pun di sini sampai saat ini stabil. Pada saat proses pemindahan, kami juga menghubungi pihak keluarga agar bisa mendampingi monitor di rumah sakit swasta tersebut. Pimpinan kami di sini turut serta juga untuk melihat perkembangannya. Insya Allah sejauh ini pasien ibu dan anak insya Allah dalam keadaan stabil dan normal. Oke, baik, terima kasih Dokter Ajis dan terima kasih Dokter Afrina untuk informasi mengenai maksud kami mengenai pasien COVID yang kemarin baru saja melahirkan bayi pertama, yaitu bayi perempuan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Vera. Ya, Ruth, lalu saat ini berapa jumlah pasien yang kini dirawat di RSD Wisma Atlet? Apakah ada peningkatan yang signifikan di sana? Vera, berdasarkan informasi yang kami himpun dari Humas ataupun Koordinator Lapangan RSDC Wisma Atlet Kemayoran per hari ini yaitu 13 September 2020 memang tidak terlihat adanya pasien yang meningkat, pasien COVID yang meningkat dirawat, di mana hari ini tanggal 13 September sudah ada total sebanyak 3.094 pasien, di mana dengan rincian yaitu laki-laki sebanyak 1.553 dan pasien perempuan 1.541 yang dirawat di Tower 6 dan 7. Namun untuk pasien rawat isolasi tanpa gejala yang dirawat di Tower 4 dan 5 ini ada sebanyak 1.158 dengan rincian laki-laki 658 dan pasien perempuan sebanyak 500 orang. Vera, sekian yang bisa kami sampaikan dari lokasi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ruth Dio melaporkan langsung dari RSD Wisma Atlet. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.